Tulungagung kaya dengan sejarah dan peninggalan masa lalu. Salah satunya adalah situs Astono Gedong yang merupakan kompleks pemakaman kuno. Di sini kita akan menjumpai peninggalan dari lintas kerajaan, mulai dari Singosari, Majapahit, Demak, hingga Mataram. Yang membedakan pemakaman ini dengan lainnya adalah adanya pembagian wilayah dalam 3 halaman. Halaman paling luar disebut pendopo, yang tengah disebut kampung, sedangkan halaman belakang dinamakan dalem. Dalem merupakan halaman dengan makam-makam utama, di mana kita bisa jumpai makam Raden Ketawengan, yang dipercaya merupakan keturunan Raja Majapahit, serta makam-makam dari Mangkunegaran. Makam Raden Ketawengan beserta para pengiringnya menunjukkan ciri Demak Troloyo yang identik makam-makam Islam era Majapahit. Sedangkan makam Mangkunegaran ditandai dengan adanya inskripsi yang ditulis dengan aksara Arab serta keberadaan pohon Nogosari. Di halaman pendopo kita akan jumpai peninggalan masa Hindu-Buddha dengan adanya 2 lingga. Tinggalan Hindu-Buddha lainnya juga pernah ditemukan di situs ini, yakni Arca Buddha Aksobya dari era Kediri, yang saat ini disimpan di Museum Tulungagung. Berdasarkan temuan itu, makam ini diduga kuat sudah digunakan sejak masa kerajaan Kadiri dan Singosari, sehingga situs makam ini merupakan kompleks makam tertua di Kabupaten Tulungagung. Menurut penuturan dari beberapa arkeolog dan sejarawan, di situs Astono Gedong ini terdapat makam Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir dan Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I.
Situs makam Ki Ageng Sengguruh adalah kompleks makam Islam kuno. Lokasinya berada di Rejo Tangan, Tulungagung, Jawa Timur. Seperti makam Islam kuno di Astono Gedong, Karangrejo, secara umum kondisi makam di sini juga sudah tidak utuh. Ada nisan makam yang disusun tidak semestinya, ada juga nisan makam yang patah bahkan rusak. Padahal dari kondisi nisan dan makam-makam inilah kita bisa belajar banyak dan bahkan menentukan bahwa makam Islam ini berciri khas nisan Demak Troloyo. Ciri khas ini menegaskan bahwa makam ini berasal dari periode awal penyebaran Islam di tanah Jawa. Nama Sengguruh tercatat dalam sejumlah catatan seperti Serat Kondo dan Babat Giri Kedaton. Dalam Serat Kondo, Sengguruh disebut sebagai salah satu tempat pelarian Raja Majapahit saat terjadi invasi Demak ke Majapahit. Dalam Babat Giri Kedaton disebutkan Kadipaten Sengguruh awalnya belum memeluk Islam dan dianggap sebagai salah satu kawasan pertahanan Hindu-Buddha terakhir di pedalaman Jawa. Setelah Majapahit runtuh, Kerajaan Sengguruh pernah menginvasi Giri Kedaton hingga menduduki Giri Kedaton, namun tak berlangsung lama. Dalam Babat Giri Kedaton diceritakan bahwa Adipati Sengguruh terpaksa mundur karena mengalami serangan ajaib dari makam Sunan Giri. Setelah kekalahan itu, Ki Ageng Adipati Sengguruh bertaubat dan membantu penyebaran Islam di pedalaman Jawa. Dalam Babat Demak disebutkan Sunan Giri II atau Sunan Dalem bersama kekuatan Demak berhasil merebut Pasuruan. Hal itu memaksa Sengguruh melepas kendali Giri Kedaton. Pada tahun 1545, Sengguruh akhirnya takluk di bawah Demak.